Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semuanya. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan berada di atas sunnah, kenikmatan sehat, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang pandai mensyukuri nikmatnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kenikmatan tersebut terus ada pada kita dan memberikan kepada kita tambahan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Meneruskan kajian yang sebelumnya atau pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang wanita yang haid. Kita pada pertemuan yang sebelumnya sudah membahas tentang sholat, bahwa wanita yang haid diharamkan untuk melakukan sholat, dan ini telah disepakati oleh para ulama. Kita juga sudah membahas tentang jima', bahwa wanita yang haid diharamkan untuk melakukan jima', dan ini juga telah disepakati oleh para ulama. Kita juga sudah membahas tentang puasa. Wanita yang haid diharamkan untuk berpuasa, dan ini juga telah disepakati oleh para ulama. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang selanjutnya adalah tawaf. Ya, tawaf ini juga diharamkan bagi wanita yang haid, dan ini juga telah disepakati oleh para ulama. Para ulama telah berijma' bahwa wanita yang haid tidak dibolehkan atau diharamkan melakukan tawaf. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau haid, ketika ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "If'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tadhuri." Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang haji yang lainnya,
Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji yang lainnya. Hanya saja jangan sampai engkau melakukan tawaf mengelilingi Baitullah sampai engkau suci. Hanya saja jangan sampai engkau melakukan tawaf di Ka'bah, di Baitullah sampai engkau suci dari haidmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Dan jelas ya, hadis ini menunjukkan larangan untuk melakukan tawaf bagi wanita yang kedatangan haid. Makanya para ulama sepakat akan haramnya tawaf bagi wanita yang haid. Ketika sudah diharamkan seperti ini, tetap menjalankannya, ya, maka yang pertama dia berdosa, yang kedua tawafnya tidak sah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini 4 hal yang diharamkan bagi wanita yang haid yang telah disepakati oleh para ulama. Ya, apa tadi? Salat, puasa, jima, tawaf. Ya, ini semuanya telah disepakati oleh para ulama. Ada yang diperselisihkan oleh para ulama, ya, seperti misalnya masuk masjid. Masuk masjid bagi wanita yang haid, ya, bukan masuk saja, ya, berdiam di masjid. Apakah dibolehkan bagi wanita yang haid untuk berdiam di masjid? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i pun ada perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Jumhurul ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh bagi wanita yang haid untuk berdiam di masjid. Sebagian ulama, di antaranya Imam Al-Muzani, murid senior Imam Syafi'i, mereka mengatakan dibolehkan. Ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada masalah ini, kedua pendapat mempunyai dalil-dalil yang kuat. Ya. Jumhur ulama ketika mengatakan tidak boleh bagi wanita yang haid untuk berdiam di masjid, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian mendekati salat. Yang dimaksud salat di sini menurut pendapat ini adalah tempat salat. Jangan sampai kalian mendekati tempat salat. Wa antum sukara, dalam keadaan kalian mabuk, dalam keadaan kalian hilang akal. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu, sadar apa yang kalian ucapkan. Wala junuban, dan jangan sampai juga kalian mendekati masjid dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub. Illa abiri sabilin hatta taghtasilu, kecuali apabila hanya lewat saja. Larangan ini berlaku sampai kalian mandi. Sampai kalian mandi. Taib. Di sini disebutkan orang yang junub tidak boleh mendekati masjid.
Orang yang junub tidak boleh mendekati masjid sampai dia mandi, kecuali apabila hanya lewat saja. Dan orang yang haid itu juga dalam keadaan junub, sehingga orang yang haid pun berarti tidak boleh berdiam di masjid. Kalau hanya lewat saja tidak ada masalah. Tapi kalau berdiam tidak boleh, sebagaimana orang yang junub, karena haid itu termasuk bentuk dari keadaan junub. Kemudian ada juga hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan kuatnya pendapat ini. Pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa wanita yang haid tidak boleh masuk masjid. Suatu ketika Rasulullah SAW berada di masjid. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha untuk mengambilkan potongan kain. Rasulullah berada di masjid, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha di luar masjid, ya, karena memang rumah beliau, ya, berdempetan dengan masjid, berdekatan dengan masjid. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha untuk mengambilkan sepotong kain dalam keadaan ibunda kita sedang haid, maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Aku sedang haid wahai Rasulullah." Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Sesungguhnya haidmu itu bukan di tanganmu. Sesungguhnya haidmu itu bukan di tanganmu. Maka tidak ada masalah apabila engkau memberikan kepadaku potongan kain itu, karena haidmu itu bukan di tanganmu." Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang ada di benak ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mengatakan, "Sesungguhnya aku haid"? Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada beliau sepotong kain untuk disampaikan kepada beliau ketika beliau sedang di masjid. Yang ada di benak beliau bahwa beliau tidak boleh masuk masjid. Makanya beliau mengatakan demikian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari pemahaman ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari pemahaman ini. Berarti pemahaman ini pemahaman yang benar, bahwa wanita yang haid tidak boleh masuk masjid. Rasulullah tidak membantahnya, tapi Rasulullah mengatakan, haidmu tidak di tanganmu. Maka ini bisa menjadi dalil bahwa wanita yang haid tidak boleh masuk masjid. Kemudian ada juga hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya aku tidak halalkan masjid untuk orang yang haid, ya. Aku tidak halalkan masjid untuk orang yang haid." Ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, ya. Ada yang menguatkan hadis ini, ada yang melemahkan hadis ini. Tentunya jumhurul ulama, ya, mereka ketika ada yang berdalil dengan hadis ini, mereka akan menguatkan pendapat yang menguatkan hadis ini. Inilah beberapa dalil yang menguatkan pendapat mayoritas ulama bahwa wanita yang haid itu diharamkan untuk
berdiam di dalam masjid. Pendapat yang kedua jemaah sekalian, pendapat yang mengatakan bahwa wanita yang haid itu dibolehkan untuk berdiam di masjid. Mereka juga mendatangkan banyak dalil. Mereka mengatakan bahwa dulu di zaman Nabi Muhammad SAW ada budak wanita. Ada budak wanita yang diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk hidup di masjid. Di dalam sebuah kemah kecil, tapi kemah itu di dalam masjid. Dan tidak ada penjelasan dari Rasulullah SAW, apabila engkau haid maka keluarlah dari kemah itu, karena kemahmu itu termasuk bagian dari masjid. Dan budak ini budak wanita. Budak ini budak wanita. Dan seorang wanita kemungkinan besar akan kedatangan haid. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak menjelaskan kepada budak wanita ini untuk meninggalkan masjid ketika hari-hari haidnya. Sehingga izin Rasulullah SAW untuk berdiam di masjid tanpa adanya penjelasan yang detail tentang haidnya orang ini, ya apabila haid bagaimana, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW juga mengizinkan wanita ini untuk berdiam diri di masjid walaupun dia sedang haid. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mereka yang berpendapat bahwa wanita yang haid boleh berdiam diri di masjid juga berdalil dengan mengatakan bahwa pada asalnya wanita yang haid itu dibolehkan masuk masjid selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dan menurut mereka tidak ada dalil yang kuat yang melarang wanita untuk berdiam diri di masjid. Dan mereka membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh jumhurul ulama tentang tidak bolehnya wanita yang haid untuk berdiam diri di masjid. Ketika jumhurul ulama berdalil dengan ayat yang saya sebutkan tadi, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Yang pertama mereka mengatakan la taqrabus shalah. Ayatnya adalah tentang larangan mendekati salat, bukan larangan mendekati tempat salat. Jumhur mengatakan as-salah di situ bimakna al-musalla, tempat salat, yaitu masjid. Tapi yang tidak menguatkan tafsiran ini, mereka mengatakan la taqrabus shalah artinya jangan dekati salat, bukan jangan dekati tempat salat. Dan memang redaksi ayatnya as-salah bukan al-musalla. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan ayat tersebut menjelaskan tentang orang yang junub, laki-laki yang junub. Dan junub yang laki-laki itu berbeda dengan haidnya perempuan. Dari sisi bahwa junub itu bisa langsung dihilangkan, yaitu dengan mandi. Sedangkan haid tidak demikian. Maka sisi perbedaan ini menjadikan wanita yang haid tidak masuk dalam ayat tersebut. Sehingga ayat itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil bahwa wanita yang haid itu tidak boleh berdiam di masjid. Kemudian tentang hadis yang disebutkan tadi, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, aku sedang haid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, haidmu tidak di tanganmu. Mereka mengatakan ini tidak menunjukkan bahwa wanita yang haid tidak boleh berdiam di masjid.
Kenapa demikian? Karena kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa haidmu tidak di tanganmu itu bisa dimaknai dengan makna lain, bahwa haidnya dia itu bukan karena kehendak dia. Maksudnya tidak di tanganmu adalah bukan karena kehendak dia, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa mengatur haidnya. Haidmu itu tidak bisa kamu kontrol. Maksudnya demikian. Haidmu itu datangnya tidak sesuai dengan kehendakmu, bukan karena keinginanmu. Itu maksudnya haidmu tidak di tanganmu, bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan pemahaman ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa wanita yang haid itu tidak boleh berdiam diri di masjid. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mereka membantah dalil yang ketiga, yaitu hadis yang saya sebutkan tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang haid. Ya, jawabannya mereka jelas ya, akan mengatakan bahwa hadis itu hadis yang lemah. Setelah mereka menjawab dalil-dalil dari mayoritas ulama itu, mereka mengatakan tidak ada dalil yang kuat yang melarang wanita yang haid untuk berdiam di masjid. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah khilaf para ulama. Ya, inilah perbedaan pendapat para ulama. Ya, setiap pendapat memiliki dalilnya masing-masing. Bagaimana sikap kita para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Kita menghormati dua pendapat ini karena memang secara dalil dua pendapat ini memiliki dalil-dalil yang kuat. Namun ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama yang bisa kita gunakan untuk berhati-hati dalam masalah yang demikian. Al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar dari perbedaan pendapat para ulama itu dianjurkan. Oleh karenanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila kita yang haid masih bisa tidak berdiam diri di masjid, maka lakukanlah. Apabila kita ketika sedang haid bisa untuk tidak berdiam diri di masjid, maka lakukanlah. Baru ketika keadaannya sangat mendesak sekali atau keadaannya darurat, ketika itulah baru kita masuk masjid walaupun kita haid. Karena ada pendapat ulama yang mengatakan demikian, ya. Dan pendapat ini tidak bisa diremehkan. Ya, Imam Al-Muzani, murid senior Imam Syafi'i rahimahullahu taala, memilih bolehnya wanita yang haid untuk masuk dan berdiam diri di masjid. Padahal kita tahu ya bagaimana kedekatan beliau dengan Imam Syafi'i yang mengharamkan wanita yang haid untuk masuk masjid. Tidaklah beliau menyelisihi guru senior beliau, kecuali karena beliau melihat pendapat yang membolehkannya itu sangat kuat sekali, ya. Tapi tetap saja lebih hati-hatinya kita sebagai orang yang kedatangan yang haid misalnya, ya, jangan berdiam di masjid. Jangan berdiam di masjid. Ketika keadaannya sangat mendesak sekali, ada hajah massah atau ada keadaan yang darurat, baru kita masuk masjid. Adapun apabila keadaannya tidak darurat atau keadaannya tidak sangat mendesak sekali, hanya butuh saja, butuh kebutuhan yang ringan, maka ya kita hindari. Jangan sampai kita berdiam diri di masjid, karena mayoritas ulama 4 madhab dalam pendapat yang mu'tamad mereka mengharamkan wanita yang haid untuk masuk masjid. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Masalah yang kedua yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah dibolehkan untuk dilakukan oleh wanita yang haid atau tidak, adalah memegang mushaf. Apakah dibolehkan memegang mushaf bagi wanita yang haid? Ya, ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, diharamkan bagi wanita yang haid menyentuh mushaf. Dan definisi mushaf adalah buku yang mengumpulkan Al-Quran dari awal sampai akhir. Ya, buku yang mengumpulkan mushaf dari awal sampai, mengumpulkan Al-Quran dari awal sampai akhir. Itu yang disebut dengan mushaf. Sehingga apabila ada satu lembar dari mushaf terpisah dan tergeletak di suatu meja, satu lembar saja, maka ini bukan mushaf. Itu hanya lembaran yang ada di dalamnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dan tertulis padanya ayat-ayat Al-Quran, karena dia hanya satu lembar. Mushaf itu harus berupa kumpulan, berupa lembaran-lembaran yang terkumpul di dalamnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran, dari awal sampai akhir. Inilah yang diharamkan bagi wanita yang haid untuk menyentuhnya menurut pendapat jumhurul ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa wanita yang haid dibolehkan untuk menyentuh mushaf. Kalau kita melihat mazhab 4, dalam pendapat mu'tamad mereka mengatakan bahwa wanita yang haid diharamkan untuk menyentuh mushaf. Ya. Yang mengatakan dibolehkan bagi wanita yang haid untuk menyentuh mushaf, ini pendapat minoritas. Sedikit ulama yang mengatakan seperti itu. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lebih hati-hatinya kita apabila kedatangan haid tidak menyentuh mushaf sama sekali. Apalagi jumhur ulama menyebutkan hadis yang sanadnya hasan, la yamassul Qur'an illa wa huwa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali ketika seseorang dalam keadaan suci. Kecuali seseorang dalam keadaan suci. Hadis ini hadis yang hasan dan maknanya zahir. Ya, zahir maknanya seorang yang tidak suci tidak boleh menyentuh mushaf. Apalagi seorang wanita yang haid, dia junub, hadasnya hadas besar, maka tidak boleh bagi dia untuk menyentuh mushaf. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada solusi bagi wanita yang haid apabila tetap ingin membaca Al-Quran dari mushaf. Solusi yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan tidak menggunakan mushaf, tapi menggunakan misalnya HP, menggunakan tablet, menggunakan layar sentuh. Karena yang disentuh di layar tersebut bukan mushaf, karena yang tampak hanya satu halaman atau dua halaman, sehingga itu
tidak bisa disebut sebagai mushaf, maka yang seperti itu dibolehkan. Ya, seperti itu dibolehkan. Ini solusi bagi wanita yang haid, tetap ingin membaca Al-Quran dan tetap ingin lebih selamat dengan tidak menyentuh mushaf, maka bacalah dari layar sentuh. Taib. Ada solusi lain, tapi ini juga diperselisihkan oleh para ulama, yaitu dengan menyentuh mushaf dengan penghalang. Tapi ini juga diperselisihkan oleh para ulama, tapi khilafnya lebih ringan. Perbedaan pendapatnya lebih ringan. Gunakan sesuatu yang terpisah dari mushaf untuk menghalangi tangan kita ketika menyentuh mushaf tersebut. Misalnya dengan tisu. Ya, kita ambil tisu, dengan tisu tersebut kita membolak-balikkan mushaf. Jadi tangan kita terhalang oleh tisu tersebut. Dan tisu sesuatu yang terpisah dari mushaf. Apabila masih menempel dengan mushaf, maka mereka mengatakan sesuatu yang masih menempel dengan mushaf masih dianggap sebagai mushaf. Sesuatu yang menempel dengan mushaf masih dianggap sebagai mushaf, maka tidak boleh disentuh. Maka gunakan tisu misalnya, atau gunakan kaos tangan, atau gunakan kain yang menghalangi tangan kita dengan bagian mushaf itu. Ya, ini termasuk di antara solusi bagi wanita yang haid apabila ingin tetap membaca Al-Quran dengan mushaf. Solusi yang pertama tadi lebih ringan, ya. Solusi yang kedua ini ada perselisihan di kalangan para ulama, namun perselisihannya lebih lemah. Pendapat yang lebih kuat, pendapat yang membolehkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, permasalahan yang berikutnya yang diperselisihkan oleh para ulama untuk dilakukan bagi wanita yang dilakukan oleh wanita yang haid, apakah dibolehkan ataukah tidak, adalah membaca Al-Quran walaupun tanpa menyentuh mushaf. Ada yang mengharamkannya, ada yang membolehkannya. Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan dibolehkan bagi wanita yang haid untuk membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Misalnya apabila dia hafal Al-Quran, maka boleh bagi dia untuk membaca Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu termasuk zikir. Al-Quran itu termasuk zikir. Dan Rasulullah SAW dahulu selalu berzikir dalam semua waktunya. Rasulullah SAW selalu berzikir dalam semua waktunya, sehingga dibolehkan bagi wanita yang haid untuk membaca Al-Quran dalam semua waktunya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Pembahasan yang berikutnya para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah pembahasan tentang hal-hal yang dibolehkan bagi wanita yang haid. Ya, hal-hal yang dibolehkan bagi wanita yang haid. Yang pertama, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sujud tilawah apabila di luar salat. Sujud tilawah apabila di luar salat. Ini dibolehkan untuk dilakukan oleh wanita yang haid. Kenapa? Karena sujud tilawah ini bukanlah salat. Ya, saya garis bawahi tadi sujud tilawah apabila di luar salat. Kenapa? Karena kalau di dalam salat, ya, wanita yang haid tidak mungkin salat. Tidak mungkin secara syar'i. Tidak dibolehkan secara syariat untuk salat. Sehingga sujud tilawah dalam salat tidak masuk dalam pembahasan ini. Pembahasannya adalah sujud tilawah apabila di luar salat. Dibolehkan atau tidak? Jawabannya dibolehkan. Kenapa? Karena yang dilarang itu sholatnya. Yang dilarang itu sholat. Dan
tidak ada larangan untuk sujud tilawah, sehingga pada asalnya dibolehkan. Karena dia bukanlah salat. Taib. Masalah yang kedua yang dibolehkan bagi wanita yang haid adalah memangku orang yang membaca Al-Quran. Dibolehkan bagi wanita yang haid untuk memangku orang yang sedang membaca Al-Quran. Ya, misalnya ada suaminya membaca Al-Quran, suami tersebut ya membaca Al-Quran di atas paha wanitanya, misalnya paha istrinya, ya, padahal istrinya sedang haid. Apakah dibolehkan seperti ini? Jawabannya dibolehkan. Dalilnya apa? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'an wa ra'suhu fi hijri wa ana haid." Hadis ini muttafaqun alaih. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca Al-Qur'an dan kepala beliau berada di pangkuanku, padahal ketika itu aku sedang haid. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dan kepala beliau berada di pangkuanku, pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, padahal aku sedang haid. Ya, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ketika itu sedang haid. Dan ini menunjukkan ya tidak ada masalah bagi seorang suami apabila ingin membaca Al-Qur'an di pangkuan istrinya walaupun istrinya dalam keadaan sedang haid. Ya. Baik. Masalah yang berikutnya adalah menghadiri salat Aid bagi wanita yang haid, ya. Salat Idul Fitri atau Idul Adha. Ini tidak ada masalah, bahkan dianjurkan. Dianjurkan bagi wanita-wanita yang haid untuk mengikuti acara salat Idul Fitri, ya. Bukan mengikuti salatnya, tapi mengikuti acaranya. Jadi mereka hadir di tempat salat, ya. Biasanya salat Id itu di tempat yang lapang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan di masjid. Ya, jadi mereka dianjurkan untuk mengikuti salat Id, tapi mereka mengambil tempat yang paling pinggir, dan agak menjauh dari tempat orang-orang yang sholat, ya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, yakhrujul awatiq wa dhawatul khudur wal huyyat wal yashhadna al khair wa da'watal mu'minin wa ya'tazil al huyyat al musalla. Wanita-wanita yang sudah baligh, yang masih perawan, dan wanita-wanita yang haid, silahkan mereka keluar dari rumahnya dan melihat bagaimana kaum muslimin dalam kebaikan menghadiri undangan kaum mukminin, dan orang-orang yang haid mereka memisahkan diri
dari tempat sholat. Orang-orang yang haid, mereka memisahkan diri dari tempat sholat. Jadi mereka tetap datang, tapi mereka mengambil tempat ya yang paling luar dan agak berpisah ya. Ada pemisah. Mereka agak minggir agar tidak mengganggu shaf kaum muslimin. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya yang dibolehkan dilakukan oleh wanita yang haid adalah bergaul dengan suaminya, ya, bergaul dengan suaminya, misalnya makan bersama suaminya, minum bersama suaminya, melayani suaminya, ya, ini dibolehkan. Tidur bersama suaminya tidak ada masalah. Yang penting, sebagaimana saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, yang penting tidak berhubungan intim. Ya, yang penting tidak berhubungan intim. Hal ini berdasarkan banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa hadis-hadis ini menjadi sangat penting? Karena orang-orang ahlul kitab dahulu, ketika istrinya haid, maka mereka biasanya mereka berkeyakinan tidak boleh dekat-dekat dengan istrinya, ya, tidak boleh dekat-dekat dengan istrinya. Jadi, ya, istri yang sedang haid harus menjauhi suaminya. Dan ini tentunya berat ya. Bayangkan ya 6-7 hari yang merupakan kebiasaan haidnya wanita, yang biasanya asalnya dekat ya, ini menjadi jauh. Maka ini sesuatu yang sangat memberatkan. Makanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang bolehnya seorang wanita yang haid untuk melayani suaminya atau berdekatan dengan orang-orang yang dihalalkan untuk berdekatan dengannya, ini menjadi sangat penting. Karena hadis-hadis ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam ini, dan betapa mudahnya, ya, betapa banyak kemudahan yang diberikan oleh syariat Islam. Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kuntu ashrabu wa ana haid." Aku pernah minum dalam keadaan aku haid. Thumma unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berikan gelas minuman itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berikan minumanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau melakukan, ya, disebutkan di sini, fayada'u fahu ala mawdi'i fiyya fayashrab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan mulutnya di tempat mulutku atau di bekas tempat mulutku. Kemudian beliau meminum minuman tersebut. Jadi tidak hanya boleh minum saja, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih bekas tempat mulutnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha yang ketika itu sedang haid. Dan ini menunjukkan ya betapa harmonisnya hubungan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadits lain dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengatakan, "Kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid." Aku dulu biasa menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika aku sedang haid. Ya, maka ya ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah sama sekali kedekatan
seorang istri yang sedang haid dengan suaminya. Tidur dalam satu selimut, ya, tidak ada masalah juga. Dan ini dijelaskan di dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, "Baina ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'atan fi khamisah idh hittu fansalaltu fa akhadtu thiyab haidati." Ketika aku sedang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur dalam satu kain selimut, ketika itu aku haid, maka aku pun pergi. Aku pun pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku mengambil baju haidku. Aku mengambil baju haidku. Ya, mungkin ya di zaman dulu ketika wanita kedatangan haid, ada baju khususnya yang menjadi tanda bahwa dia sedang haid. Maka Ummu Salamah, ibunda kita ini, mengambil baju itu dan memisahkan diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anafisti? Apakah engkau kedatangan haid?" Maka ibunda kita Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Na'am. Iya, aku sedang haid." Fada'ani fattaja'tu ma'ahu fil khamilah. Maka beliau pun memanggilku, mengajakku untuk kembali tidur bersamaku. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak ibunda kita tidur bersama dalam satu selimut. Ya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu istri beliau sedang haid. Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, ya, hadis ini di Sahih Muslim, ya, beliau mengatakan, fihi jawazun naumi ma'al haid wal ittija' ma'aha fi lihafin wahidin. Dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya tidur bersama seorang yang haid di bawah satu selimut. Ya, bahkan di hadis yang sebelumnya, di pertemuan yang sebelumnya, kita menyebutkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Lakukan yang engkau inginkan, apapun yang engkau inginkan, kecuali jima. Kecuali jima. Berarti, ya, kalau yang dilarang hanya jima saja, maka yang lainnya dibolehkan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah hal-hal yang boleh dilakukan oleh orang yang sedang haid, ya. Dan ini semuanya berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufiknya, bisa dengan baik dan mudah mengamalkan ilmu yang sampai kepada kita dan mengajarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini, masih berkaitan dengan larangan
wanita yang haid dan hal-hal yang dibolehkan bagi wanita yang haid. Nah, ikhwatal Islam wajazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, dari hamba Allah. Ustadz, mau bertanya berapa lama toleransi waktu untuk meyakinkan berhentinya haid? Karena biasanya hari terakhir haid, misalnya di waktu zuhur berhenti, tapi di waktu maghrib masih keluar seperti flek, seperti lendir berwarna putih, tapi ada sedikit berwarna merah muda. Apakah masih dikategorikan sebagai haid? Lalu berapa lama jarak yang diberikan supaya bisa yakin haid sudah berhenti? Syukran atas jawabannya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Taib. Apabila yang keluar adalah cairan yang bening, ya, cairan bening yang benar-benar bening, ya, tidak ada campurannya, tidak flek, tidak ada warna kuning, ya, benar-benar bening. Apabila yang keluar adalah cairan itu, maka tidak perlu menunggu waktu. Tidak perlu menunggu waktu. Bisa langsung untuk mandi besar, ya. Bisa langsung untuk mandi suci. Karena tanda itu sudah sangat meyakinkan. Tapi apabila tanda itu belum keluar, yang ada hanya keringnya tempat keluarnya haid, benar-benar kering, ya, maka ditunggu, ya, coba ditunggu. Apabila memang benar-benar kering, ya, maka coba dibersihkan dulu, coba dibersihkan, kemudian ditunggu. Kapan lamanya nunggu ini? Tidak disebutkan dalam nas, tidak ada penjelasan yang tegas dalam masalah ini. Maka dikira-kira saja, dikira-kira saja. Dan biasanya wanita yang haid, ya, tahu, ya, perkiraan tersebut. Apabila, ya, misalnya waktu sholat sudah hampir selesai, ya, maka coba berusaha untuk melihat tanda-tanda itu, tanda-tandanya kuat atau tidak, ya. Kalau tandanya kering, ya, kalau tandanya keringnya jalan keluarnya haid, ya, maka segera untuk dibersihkan. Kemudian coba tunggu dan lihat tanda-tanda yang lainnya, ya. Misalnya apabila suci, misalnya ada tanda-tanda khusus pada keadaan badan, ya, coba dilihat. Ketika sudah dibersihkan, kemudian selang beberapa waktu, misalnya selang 1 jam, ternyata memang masih suci, masih bersih, ya, maka segera untuk mandi, maka segera untuk mandi. Kalau misalnya ternyata perkiraan itu salah, Ustadz, berhenti, misalnya kering, ada tanda kering di waktu zuhur, kemudian merasa sudah suci, ternyata di maghrib keluar cairan yang seperti disampaikan dalam pertanyaan tadi, cairan bening tapi ada campuran kuningnya, maka berarti dia belum suci. Bagaimana dengan sholat yang dilakukan sebelum itu, Ustaz? Setelah mandi, maka kita katakan sholatnya tidak sah. Tapi dia tidak berdosa, karena dia tidak sengaja untuk sholat di waktu haid. Dia ngiranya haidnya sudah selesai. Ya, intinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lihat tanda haid kita apa. Kalau kebiasaannya tanda haid kita adalah keluarnya cairan bening, ya maka tunggu cairan bening itu keluar. Walaupun sudah kering, tapi kita kebiasaannya yang keluar adalah cairan bening, ya sudah, cairan bening ditunggu sampai keluar cairan bening itu, baru kita mandi.
Tapi kalau misalnya kebiasaan kita tidak ada cairan bening itu, ya, kebiasaan kita hanya kering saja, maka ketika datang kering itu kita lihat ya, apakah benar-benar kering ataukah tidak. Dicek. Kalau benar-benar kering, ya sudah dimasukkan misalnya tisu ya ke tempatnya itu ternyata tetap kering, ya, maka segera membersihkannya. Jangan mandi dulu. Coba dibersihkan, kemudian ditunggu mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, tergantung keadaan ya. Kalau ternyata memang masih kering, kita langsung segera untuk mandi dan melakukan sholat yang diwajibkan di waktu itu. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan seorang wanita tunanetra dalam keadaan haid? Kemudian, bolehkah membaca Al-Quran Braille? Apakah Al-Quran Braille ini sama dengan Al-Quran biasa pada umumnya? Mohon nasihat dari Ustaz. Syukran. Baik. Iya. Ini permasalahan yang di zaman dulu belum dibahas oleh para ulama ya. Apakah dibolehkan bagi seorang wanita yang haid untuk membaca Al-Quran dari mushaf Braille? Yang jelas ya, mushaf Braille itu bisa dikatakan sama dengan mushaf biasa, karena huruf yang ada di mushaf yang biasa itu bisa terwakili oleh huruf Braille, bisa terwakili oleh huruf Braille. Sehingga kalau kita menggunakan kias di sini ya, sangat dekat kiasnya, karena yang membaca dengan Braille itu hasilnya sama dengan yang membaca dengan mushaf. Tapi masalahnya Braille di sini tidak bisa dibaca kecuali dengan sentuhan tangan. Dan saya tidak tahu ya apakah bisa dengan menggunakan kaos tangan ataukah tidak. Kalau bisa dengan menggunakan kaos tangan, ya maka gunakan kaos tangan agar ada penghalang antara tangan kita dengan mushaf tersebut. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ya, kalau misalnya digunakan kaos tangan menjadi tidak terbaca, ya, wallahu ta'ala alam, Anda melihat harus dibedakan di sini antara orang yang normal dengan orang yang ada uzur seperti ini. Sehingga kalau dia memang ingin membaca Al-Quran dan tidak bisa kecuali dengan membaca dengan mushaf Braille, maka ana melihat dia punya uzur. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit itu bisa mendatangkan kemudahan, ya. Apalagi memang ada pendapat dari sebagian ulama yang membolehkan wanita yang haid untuk memegang mushaf, walaupun pendapat itu pendapat yang lemah. Tapi dalam keadaan seseorang punya uzur seperti ini dan dia punya kebutuhan untuk membaca Al-Quran, maka ana melihat tetap dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Apakah Al-Quran yang ada terjemahannya ini termasuk mushaf atau bagaimana Ustaz? Syukran. Baik. Ini juga ya pertanyaan yang sering diajukan ketika membahas masalah mushaf ya. Kalau misalnya yang dominan adalah Al-Qur'annya, maka
hukumnya tetap dianggap sebagai mushaf Al-Quran. Ya, kalau kita lihat ya, Al-Quran terjemah itu ada yang lebih dominan mushafnya. Jadi mushafnya besar, terjemahannya di sampingnya. Memang kalau kita hitung huruf-hurufnya, lebih banyak huruf terjemahannya, tapi terjemahannya kecil, sehingga mushafnya lebih dominan. Mushafnya lebih dominan. Ketika Quran terjemah keadaannya seperti ini, maka hukumnya sesuai dengan yang dominan. Ya, keadaan dominannya itu mushaf, maka hukumnya hukum mushaf, bukan hukum terjemahan. Tapi apabila terjemahannya lebih dominan, maka hukumnya hukum terjemah, bukan hukum mushaf. Seperti misalnya apabila kita melihat ya, ada mushaf yang ada Quran terjemah yang diterbitkan oleh pemerintah Saudi Arabia yang berbahasa Indonesia. Kita lihat tebal ya. Jadi Quran terjemah itu tebal, dan di dalamnya memang lebih dominan terjemahannya. Terjemahannya lebih banyak. Tidak hanya terjemahan, ada penjelasan tentang muqaddimah itu. Kemudian nanti ada penjelasan tentang keutamaan surat, ada penjelasan tentang ada muqaddimah surat-suratnya. Surat ini ini Makkiyah atau Madaniyah, kapan diturunkannya, keutamaan surat itu. Makanya terjemahannya menjadi tebal banget ya. Kalau kita lihat seperti itu, maka lebih dominan terjemahannya daripada Al-Qur'annya, daripada ayat-ayat Al-Qur'annya. Maka terjemahan yang seperti itu ya, hukumnya hukum terjemahan, bukan hukum mushaf. Ya, bukan hukum mushaf. Sama dengan kitab-kitab tafsir ya. Kalau kitab tafsirnya dijadikan kecil di pinggir-pinggir, dan yang dominan adalah mushafnya, maka Anda melihat yang seperti ini dihukumi sebagai mushaf karena mushafnya yang dominan. Ya, ada tafsiran yang kecil-kecil seperti itu. Jadi tetap saja yang bagian besar dari mushaf tersebut adalah ayat-ayat Al-Quran, sedangkan tafsirannya hanya di pinggir-pinggir. Maka yang seperti ini dianggap sebagai Al-Quran, sebagai mushaf Al-Quran, bukan sebagai kitab tafsir. Tapi apabila tafsirnya dominan, ya, tafsirnya dominan, Qurannya kecil, tafsirnya yang besar, ya, dan lebih banyak tentunya, ya, tafsir tentunya lebih banyak daripada ayat Al-Quran. Maka yang seperti itu, ya, hukumnya mengambil hukum tafsir, sehingga boleh ya disentuh walaupun dalam keadaan tidak suci, ya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulya menjaga kita semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, terutama di masa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga jiwa kita, menjaga rohani kita, menjaga agama kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga dunia kita, menjaga jasmani kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di akhir kajian ini saya mengingatkan kepada para jamaah sekalian bahwa hari-hari ini merupakan hari-hari yang sangat mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ma min ayyamin al-'amalu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam", yakni al-'ashr. Tidak ada hari yang amalan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?"
walaupun itu merupakan amalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun amalan yang dilakukan di selain hari-hari ini merupakan amalan jihad di jalan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wal jihadu fisabilillah. Walaupun amalan yang dilakukan di hari-hari yang lainnya itu berupa jihad fisabilillah, tetap saja amalan kebaikan yang dilakukan di hari-hari ini lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun membaca Al-Qur'an di hari-hari ini lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Salat sunnah di hari-hari ini lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Bersedekah di hari-hari ini lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Berpuasa di hari-hari ini juga lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Dan juga amalan-amalan kebaikan yang lainnya pada hari-hari ini lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecualikan satu keadaan jihad yang tidak bisa diungguli oleh amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari ini. Beliau mengatakan, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'. Kecuali seseorang yang dia berangkat jihad dengan jiwanya dan dengan hartanya, tapi kemudian dia gugur di medan jihad tersebut sehingga tidak kembali dengan apapun. Orang yang jihadnya seperti ini di hari lain itu lebih dicintai dan lebih afdal daripada amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di hari-hari ini. Tapi kalau tidak seperti itu, misalnya tidak gugur di medan perang, ya, hartanya hilang tapi tidak gugur di medan perang, maka amalan-amalan di hari-hari ini lebih dicintai dan lebih afdal daripada amalan jihad di hari-hari yang lainnya, ya. Dan kita punya kesempatan yang panjang, ya. Ini hari kedua, ya, kita masih punya 7 hari lagi, karena sampai hari ke-9, ya. Di hari ke-10 kita sudah tidak boleh melakukan puasa, ya. Sebenarnya 9 hari, ya, bukan 10, tapi digunakan kata 10 untuk litaghlib, ya, untuk mengglobalkan saja. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita benar-benar memanfaatkan hari-hari ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau kita melihat, ya, di sekitar kita banyak orang yang mati mendadak. Banyak orang yang mati mendadak. Dan kata para ulama, as-sa'idu man wa'idha bi ghairihi. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain, ya. Ada kemungkinan kita juga bisa diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dekat. Bisa jadi ajal kita sudah dekat. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita manfaatkan waktu yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan bekal yang banyak dan sangat penting untuk kehidupan akhirat kita. Baik, demikian wallahu taala alam. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.